Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah bagaimana energi, pikiran, hati, dan perasaannya padamu ya, tentang kamu. Energi dia ke kamu dan energi dia sendiri. Pokoknya apapun yang terbaca di sini nanti aku bakalan kasih tahu. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Dan kita mau cek energi seseorang, aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Oke, silakan. Udah, kita mulai. Waktu itu tuh ada yang tanya ya, Kak, di TikTok ya, bilangnya gini, Kak, kakak tuh kalau bikin video itu ada nggak sih video yang tahun kemarin terus kakak upload lagi? Nggak ada. Aku tuh habis bikin video, aku udah upload ke YouTube, aku tuh langsung deletein video yang aku bikin. Nggak pernah aku yang kayak aku simpan gitu lama-lama, kayak buat apa gitu kan, habis-habisin memori. Dan dia bilang, kenapa emangnya? Aku tanya, kok bisa ada gitu netizen yang pikirannya kayak gitu kan. Aku kayak wondering, kenapa kok mikirnya kayak gitu. Video yang tahun kemarin aku upload lagi. Iya kak, soalnya aku nemu beberapa yang temanya tuh judulnya sama. Oke, benar, mungkin beberapa tema judulnya sama, tapi kalau kamu readingnya misalnya yang tahun kemarin, itu bisa aja kan ya energi yang tahun kemarin gitu loh. Walaupun misalnya ya tahun ini kamu nontonnya bisa aja ya memang timeless kan, kapan aja bisa ditonton, kapan aja bisa berlaku gitu videonya, mau tahun kemarin atau tahun sekarang. Tapi yang terupdate itu energinya itu yang tahun ini gitu loh, ngerti gak sih? Intinya aku nggak pernah ya video yang udah aku upload terus aku upload lagi, bener-bener kayak nggak ada kerjaan banget ya kayak gitu. Ngapain bikin aja tuh gampang, ngapain aku harus upload lagi, bikin tuh cuma 20-30 menit, ngapain yang video lama aku upload. Tapi ya udah, itu kan pikiran netizen, nggak apa-apa. Nah kan ada kan ya beberapa video yang temanya tuh sama kayak video energi kayak gini nih, kan banyak banget tuh beberapa. Ini aku jelasin sedikit, kalau kamu nggak mau denger bisa di skip. Kayak aku sering banget bikin tema gini, energi, hati, pikiran, dan perasaannya padamu gitu kan. Kenapa banyak tema kayak gitu? Karena ya memang sengaja kita bikin selalu terupdate. Jadi kan aku udah bilang per 2 minggu sekali aku tuh bakalan cek energi seseorang. Kalian kan pengen tahu kabar seseorang tuh gimana, kabar dia, energinya, perasaan, apa yang dia pikirkan tentang kamu. Kan itu pasti beda-beda dong. Nah, aku bikinnya itu per 2 minggu sekali gitu. Kayak sekarang. Kenapa temanya sama? Ya karena memang kita pengen selalu terupdate energi seseorang. Yang minggu kemarin sama yang sekarang pasti terupdate-nya itu sekarang. Ngerti ya? Sebenarnya kalau subscriber lama ngerti lah, paham. Ini mungkin yang baru-baru aja. Ya, aku jelasin sedikit. Nggak, aku kayak wondering aja kok bisa ada orang tuh pikirannya kayak gitu. Netizen video yang lama tahun kemarin diupload lagi. Ngapain ya ampun. Sehari aja tuh aku bisa bikin kalau lagi ada waktu tuh kayak 2 atau 3. Terus aku simpen. Sebulan kebayang gak sih memori aku tuh full banget simpen-simpen video. Oke, kita mulai ya. Energi dia padamu. Lucu abisnya. Enggak, aku nggak marah kok, aku nggak baper, aku biasa aja, aku nggak gampang ke trigger sama netizen sih ya, kayak gitu-gitu aku udah kebal apapun. Itu nggak negatif sih, cuma pertanyaan di TikTok aja. Siapa tahu kalian ada yang punya pertanyaan yang sama kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Energi dia saat ini ya tentang kamu. Ada seseorang yang kayak sedih, kayaknya kamu sama dia agak-agak menjauh nih. Aku ngerasanya kamu yang sebenarnya kamu tuh masih di sekitar dia energinya, cuma tak gimana kadang kamunya juga bingung nih, kayak kadang kamu ngerasa dekat, kadang ngerasa jauh, kadang kamu mau balik ke dia, dekat kasih kabar komunikasi, kadang kamu males sama dia. Energi kamu kayak gitu aku liatnya, energi kalian, tapi energi dia ini lebih ke sedih, ke baper. Aku ngerasanya dia punya beberapa masalah saat ini, terus
Dia aja tuh bingung masalah dia yang mana yang mau dia selesain gitu ya. Ditambah lagi kalau dia punya masalah sama kamu, punya beberapa masalah, tapi bisa juga kalau udah jauh banget sama kamu, bisa aja nih orang ini tuh mau move on dan dia punya beberapa pilihan, atau anggaplah dia dekat sama beberapa option ada. Mungkin dia lagi dalam fase memilih pasangan, tapi itu sebenarnya sedikit sih yang memilih pasangan. Yang banyaknya mereka ini memang lagi sedih aja gitu ya, kayak lagi galau. Dia merasa ada yang berubah hubungannya kamu sama dia nih di sini. Ada yang berubah, sikap kamu berubah, sikap dia juga berubah. Aku ngerasanya orang ini kayak agak sedikit menjauh dari kamu. Sebenarnya dia nggak pengen bener-bener menjauh sih, karena aku ngerasa dia mau menjauh pun kayak masih mikir-mikir. Karena ada yang berubah di antara kalian nih ya hubungannya. Sikap kamu, sikap dia, jadi orang ini tuh agak-agak menghindar atau menjauh sedikit. Beberapa dari mereka juga ngerasa hubungannya gak jelas sama kamu. Ada mereka yang bilang gini, kok kamu diam aja sih, kok kamu tenang aja sih, gimana sih? Padahal kadang aku bingung nih, kan banyak nih dari mereka yang menjauh ya ke kamu, tapi mereka tetap mempertanyakan kamu kayak, kok kamu tenang aja, diam aja gitu. Orang ini nih sebenarnya masih pengen, masih menginginkan kamu, entah mau ketemu atau apa. Beberapa ada yang pengen ketemu sama kamu dan dia lagi cari waktu yang tepat, entah untuk cari kamu, komunikasi, atau buat bertemu sama kamu ya. Ya beberapa dari mereka masih menginginkan kamu sih aku lihatnya. Coba deh aku mau lihat deh nih, mana ya sebentar. Mana ya tadi? Nah ini dia. Aku bingung, saking kebanyakan kartunya. Oke, energi dia ke kamu. Beberapa sih dari mereka tuh masih pengen dekat sih sama kamu. Malah ada yang masih ada feeling, perasaan. Masih pengen dekat. Cuma kadang dia ngerasa hubungannya gak jelas aja sama kamu. Ya. Ada masalah nih kamu sama dia nih. Beberapa masalahnya ada yang sepele, masalah kecil-kecil, misalnya kayak lama bales chat, atau karena seseorang sibuk banget, atau nggak ada waktu, atau seseorang ini ada masalah di luar percintaan kalian, tapi jadi cueknya ke kamu juga gitu. Nah, kalian malah jadi mempertanyakan, sebenarnya kamu sayang nggak sih sama aku? Cewek-cewek tuh kayak gitu biasanya ya. Dan sebenarnya orang ini kayak butuh perhatian ya, butuh perhatian, pengennya tuh diperhatiin, malah kamunya ngambek sama dia, malah jadi konfliknya kamu sama dia di sini ya, aku lihatnya. Tuh kemarin yang katanya, kak kenapa shuffle-nya nggak dikasih lihat gitu. Ya sesuai mood aku aja, kadang mau di shuffle kasih lihat, kadang enggak. Kayak kalian, kadang makan pakai sendok hari ini, besok pakai tangan. Kadang besoknya lagi disuapin sama pacarnya ya kan. Aduh, basah. Basah. Aku tuh lagi minum green tea tau gak sih? Tuh jadinya basah mejanya. Unfortunately jadi basah, bete deh. Aku tuh paling takut banget kalau meja aku tuh basah, karena kalau udah kena kartu tuh jadinya nempel, ntar kartunya nempel terus akhirnya rusak gitu loh kalau kena air. Beberapa soalnya kartu aku ada yang kayak gitu, apes. Oke, energi dia padamu saat ini. Beberapa dari mereka tuh sebenarnya masih ingin komunikasi sama kamu, masih ingin menjalin komunikasi, tapi karena banyak yang dia pikirin, banyak hal yang masih pengen dia kejar. Banyak juga dari mereka yang masih duniawi, jadi mengejar hal-hal duniawi. Kalau kamu kayak, kamu nih drama gitu ya, ada dari mereka yang mikir kamu tuh drama dikit-dikit, drama kecil-kecil ya, pokoknya intinya kamu drama menurut dia. Karena kamu drama akhirnya kayak udahlah cuek aja, males ngurusin kamu gitu kan. Ngambek mulu, marah mulu gitu, mendingan aku urus yang lain aja. Ada sih yang kayak gitu mikirnya ya. Dan
Tapi mereka tuh nggak bisa kalau nggak mikirin kamu, masih kepikiran kamu terus. Ada yang malam-malam kepikiran kamu, apalagi kalau kalian saling diam-diaman saat ini. Orang ini tuh sebenarnya banyak loh yang mau mendekat ke dia, cuma kadang dia masih pilih-pilih dan dia nggak yakin juga sama orang-orang yang option-option lain itu selain kamu. Dan sebagian ya hatinya masih ke kamu sih. Orang ini nih sebenarnya belum bisa melepaskan kamu, masih ada rasa ingin memiliki, cuma hambatan kalian tuh besar, kata dia nih, dan ikatan yang cukup kuat di antara kamu sama dia. Banyak yang udah kalian lalui lah gitu, jadi dia juga kadang gak peka-peka banget kalau ada orang yang cari perhatian ke dia, ada orang yang pengen deket sama dia. Dia ini kebingungan harus kayak gimana. Kalau nggak komunikasi apalagi, dia bingung harus memulainya tuh gimana untuk menyelesaikan masalah. Seandainya kalian ada konflik, memulai komunikasinya tuh gimana. Kamu aja tuh diamin dia. Banyak mereka yang berpikir kamu tuh marah banget sama dia. Sebenarnya aku ngerasanya menurut dia ini salah dia tuh nggak begitu besar ya, tapi kalian memandang kesalahan mereka tuh besar, jadi kayak mereka takut buat cari kamu. Akhirnya mereka cuma bisa stalking, mantau kamu dari jauh aja, mereka nggak action apa-apa. Dan akhirnya apa? Kamu yang bilang kayak, kok dia diam aja, nggak usah apa-apa, nggak effort apa-apa sih kak, dia nggak mau nih sama aku. Nah, timbul pertanyaan kayak gitu kan akhirnya kan. Kalau dia maskulin, dia tuh kepikiran banget sama kamu. Dia berusaha mengalihkan nih pikiran-pikirannya, dia menyibukkan dirinya, dia kerja, dia mengisi ya waktu-waktu luangnya itu supaya nggak kepikiran kamu banget. Tapi tetap dia tuh masih pengen tahu tentang kamu, apalagi kalau kalian nggak komunikasi. Beberapa dari mereka itu khawatir sih sama kabarnya kamu malah. Ini energinya ya, aku ngerasanya orang ini tuh berusaha mengalihkan sama pekerjaan, tapi ini strong banget energi dia tuh masih ketarik ke kamu. Biasanya kan kadang kalau aku update energi, kebanyakan mereka itu mikirnya kerja gitu ya, tapi ini nggak tahu kenapa aku mikirnya mereka ini sih energinya ketarik banget ke kamu. Energi dia padamu. Beberapa dari mereka ini suka stalking kamu, tapi mereka nggak mau kalau kamu tahu dia suka stalking kamu, terutama kalau mereka punya salah. Mereka malu aja gitu loh, cari-cari tahu tentang kamu. Apalagi kalau kamu marah kan ke dia, dia nggak mau kamu tahu masih stalking dia. Kenapa dia masih stalking kamu? Karena mereka itu berpikir kamu itu rumah. Nggak bisa gitu aja kayak lupa sama kamu. Namanya rumah gitu kan, tempat kembali, you are home buat mereka, jadi mereka belum bisa ya ngelupain kamu gitu aja. Walau mereka berat nih buat melepaskan kamu atau berat buat melanjutkan hubungan ini. Beberapa sih hubungan kalian tuh hambatannya besar loh. Hambatan besar biasanya hubungan apa sih? Third party, LDR, ya biasanya hambatan-hambatan yang besar kan kayak gitu. Makanya mereka ngerasa berat buat melanjutkan. Akhirnya mereka tuh ujung-ujungnya nggak cari kamu. Frustration di sini. Ada seseorang yang pikirannya itu stucknya di situ-situ aja. Kebingungan. Mereka ada yang ngerasa kayak hubungan kamu sama dia tuh nggak ada ujungnya. Nggak ada kejelasan. Sebenarnya kalau dia maskulin kan harusnya mereka kan yang ngambil keputusan, mereka yang memberi kejelasan, kepastian. Tapi mereka yang bingung, akhirnya mereka yang berpikir kayak ini hubungan nggak ada ujungnya, nggak ada kejelasan. Padahal kan sebagai seorang maskulin, mereka yang harusnya bisa kasih kepastian. Ada yang merasa kehilangan kamu di sini. Aku ngerasa kalian tuh banyak banget yang benci sama dia saat ini. Dia kehilangan kamu, tapi dia ngerasa masih ada peluang nih buat tetap bisa dekat. Entah statusnya apa, pokoknya masih ada peluang untuk bisa tetap dekat. Ada dari mereka yang ngerasa kau bakal menerima dia, seandainya dia nunjukin gitu loh effortnya, seandainya dia
cari kamu, komunikasi. Tapi kan mereka ini egonya tinggi, mereka nggak akan menurunkan egonya untuk cari kamu. Kebanyakan mereka tuh kayak sok ganteng gitu ya, sok ganteng, sok cantik, kayak ngapain cari kamu duluan. Padahal harusnya tuh mereka banyak yang harusnya minta maaf sama kalian, karena aku ngerasa mereka tuh punya salah. Kamu marah karena mereka tuh kayak bukan gak sadar sih, mereka sadar mungkin salahnya apa, tapi mereka ngerasa kesalahannya tuh nggak begitu besar, jadi mereka males untuk cari kamu. Kamu berharap dia minta maaf kan. Dan kalau kalian diam-diaman, semakin kalian diam-diaman gak komunikasi, dia semakin ragu sama hubungan kalian. Ada yang lost contact nih kamu sama dia, lost contact. Kalau yang lost contact, aku ngerasanya mereka ini lagi mencoba menenangkan dirinya, tapi mereka belum bisa nih ngelupain kamu. Kenangan dan memorinya tuh masih kepikiran terus, masih sampai sekarang kepikiran kenangannya kamu sama dia. Energi dia saat ini tuh kan bener, orang ini tuh mau komunikasi nih, kartunya keluar. Orang ini mau komunikasi tapi kayak males, kayak enggak deh, nanti deh, enggak sekarang deh gitu. Ada hal yang dia pikirin. Yang tadi aku bilang, mereka ngerasanya tuh mereka nggak bener-bener salah di sini, tapi kamu ngerasanya kesalahan dia tuh besar. Kamu berharap dia minta maaf, tapi dia berpikir itu apa ya, nggak bener-bener kesalahan aku, atau ya itu hal sepele atau hal kecil, tapi kamu ngerasanya itu hal besar dan dia harus minta maaf. Ya udah, kalau kalian sama-sama ego kayak gitu, nggak ada yang mau ngalah, akhirnya tuh dia diam aja di sini, nggak action. Apa sih yang bikin kalian tuh ketarik? Kamu ketarik sama dia, dia ketarik sama kamu, energinya ikatan. Ada sebuah ikatan di sini, ikatan yang sulit dijelaskan. Padahal kalian tuh kalau ketemu, kalau ngobrol, komunikasi, kebanyakan tuh drama ya. Ada yang marah, ada yang gampang emosi, ada yang terlalu sibuk sama dirinya sendiri. Akhirnya timbullah emosi-emosi, timbullah konflik-konflik kecil yang akhirnya ya udah nggak ada yang mau ngalah. Kalau kamu punya sosial media, semua sosial media kamu tuh dia kepoin ya, dia stalking. Tuh kan, tadi aku bilang dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh kayak berliku-liku. Tuh kartunya keluar tuh, nggak ada ujungnya, berliku-liku. Kalau saat ini sih dia belum mau action ya. Aku ngerasanya dia lebih ke menunggu aja, menunggu kamu, menunggu waktu yang tepat, entah kapan dia cari kamu, entah kapan dia mau menurunkan egonya. Terbayang-bayang tentang kamu, iya sih. Dia juga masih suka overthinking. Ada dari mereka ini yang lagi ingat-ingat kenangan-kenangan manis, hal-hal yang manis, yang indah pada saat kalian tuh baik-baik aja. Mereka nih nggak terlalu ingat sih hal-hal yang bikin kesal tuh, enggak. Mereka ingatnya hal-hal yang bikin happy sih antara kamu sama dia pada saat itu. Makanya dari mereka nih ada yang yakin kamu sama dia masih bisa dekat lagi. Orang ini energinya nggak yang benci gitu loh sama kamu. Nggak tahu kenapa aku bisa bilang kayak gitu. Nggak yang marah, kesel, atau benci sama kamu. Kayak biasa aja. Malah nih mereka energinya nggak terlalu kepikiran banget sama karir, pekerjaan. Karena menurut dia ini, entah kamu ada masalah atau enggak, anggaplah ada masalah. Masalah kamu sama dia ini bikin dia kepikiran dan bikin dia nggak fokus bekerja. Ada yang mereka ini merasa kamu sama dia tuh harus bicara, harus komunikasi, perlu katanya, supaya kalau ketemu itu kan lebih tahu kan ya, gesternya tuh gimana, wajahnya gimana, raut wajahnya gimana, marah atau enggak. Karena kalau cuma telepon atau chat, ini bakalan masalahnya stuck aja, nggak selesai-selesai katanya. Nah kan, ada yang merasa bersalah sih sebenarnya di sini.
ada yang merasa bersalah dan akhirnya berpikir kayaknya kita harus ketemu, harus nyesain masalah ini supaya ya dia nggak ngerasa bersalah lagi gitu loh. Apalagi kalau dia mau minta maaf. Dia tahu sih hubungannya kamu sama dia nggak baik-baik aja. Tapi energi dia sih lebih ke nunggu ya. Nunggu kamu kayaknya. Nunggu kamu yang cari duluan atau nunggu kamu yang komunikasi duluan ke dia. Karena orang ini tuh kayak takut buat cari kamu duluan. Karena mereka ngerasa kamu masih marah. Tuh, dia masih cari tahu kamu, stalking, mau tahu kabar kamu. Dia ngerasa nih energinya kalian berjauhan. Ada jarak di antara kalian. Dia ngerasa kalian sibuk masing-masing. Sibuk ya memang nggak ketemu, atau sibuk ya sibuk sama pekerjaan masing-masing. Orang ini tuh kayak ini ya, apa ya istilahnya, entah nih mereka kepikiran buat mengakhiri atau enggak ya. Kalau misalnya ada orang-orang sekitar dia yang ngomongin kamu atau ngomongin hubungan kalian yang buruk-buruk, dia nggak mau dengar kayaknya. Nggak mau, apa sih, nggak mau terhasut ya. Tahu dia suka liatin foto-foto kamu tuh. Kadang pas lagi liatin foto-foto kamu jadi pengen ini, chat kamu, hubungi kamu. Kamu juga ngerasa dia salah, makanya kamu nggak mau hubungin dia kan. Kamu kayak masih tetap bertahan. Ah, ngapain aku hubungin dia aja kayak gitu, nggak cari-cari kamu. Kan dia juga yang salah. Ya udah kayak gitu aja terus, akhirnya nggak ada yang ini. Kayak gitu-gitu aja akhirnya hubungannya, kalian nggak komunikasi. Ya. Orang ini nih sebenarnya ngerasa kesepian deh. Ada rasa marah ke kamu juga kan. Karena mereka ngerasa kesalahan mereka tuh kecil, tapi kamu nganggapnya kayak besar gitu ya. Dia pengennya tuh masalah kecil ya ditiadakan, masalah besar kecil aja anggapnya. Nah, orang ini nih ngerasa kesepian walaupun marah sama kamu. Dia ngerasa kamu juga cuek sih sama dia, kayak gak peduli. Dia juga ngerasa kamu gak peduli sama hubungan ini. Sebenarnya orang ini nih masih pengen welcome ke kamu. Masih membuka dirinya buat kamu. Menunggu welcome. Kapan kamu menghampiri dia atau kapan kamu cari dia. Kadang mereka ini suka cari perhatian kamu sih. Cari-cari perhatian, bikin status atau update apa gitu ya di sosial media. Orang ini nih ngerasanya kalau memang punya salah, pengennya kamu maafin dia. Kamu menerima kekurangan dia, kesalahannya dia, maafin dia gitu. Tapi orang ini takut buat langsung cari kamu, buat langsung komunikasi sama kamu. Sebagian mereka tuh lagi akhir-akhir ini cari pencerahan, tanya ke orang-orang, teman-temannya, kontemplasi gitu ya, introspeksi, merenung kayaknya. Selebihnya sih mereka ini, intuisi mereka sih kadang yang kayak mikir nih, misalnya kamu lagi sakit atau lagi sehat atau kamu lagi kenapa gitu ya keadaannya, itu intuisi mereka kayaknya. Kalian suka ini deh, saling berkirim telepati. Kayaknya sih gitu. Karena kan gak komunikasi, takut, tapi dua-duanya sebenarnya masih sama-sama mau. Akhirnya kirim telepati, kayak berkabar lewat telepati. Makanya kadang tiba-tiba kamu ingat dia, atau dia kadang tiba-tiba ingat kamu. Keras kepala kalian tuh berdua. Jadi aku yang emosi ya. Tuh bener kan, di akhir kelihatan jelas kalian lagi diam-diaman. Diam-diamannya kelihatan banget, diam-diaman yang benar-benar kalian tuh egonya sama-sama nggak mau menurunkan ego masing-masing. Kamu ngerasa dia salahnya besar, dia merasa ya biasa aja salahnya gitu. Akhirnya lama-lama diam-diaman.
kalian mungkin pikir dari diam itu mungkin salah satunya bakal hubungi, bakalan cari, nggak taunya kok jadi lama diam-diamannya gitu ya. Makin lama makin ngobrolnya makin ini, no kontaknya makin lama. Akhirnya ada salah satu yang berpikir, kayaknya dia menganggap hubungan ini udah selesai deh. Berarti aku harus move on dong. Aku harus apa ya? Dia nggak cari berarti ya dia udah nggak mau sama aku. Padahal dua-duanya saling tunggu-tungguan. Nah, terserah deh tuh mau tunggu sampai kapan. Ada seseorang di sini yang kayak males jadinya. Udahlah ini hubungannya kayaknya udah nggak bisa dipertahankan. Udah nggak baik. Males ya, ini orang ini jadi kayak males. Udahlah kalau kamu nggak mau sama aku ya udah aku juga nggak bakal cari kamu. Orang ini jadi apa ya, berpikirnya secara logika aja, realistis. Ya kan, dia merasa ada yang membatasi diri di sini dan dia pun begitu. Kalau kamu diamin dia ya udah aku juga diamin kamu. Nah ini mirror nih energinya. Kalau kamu nggak cari dia ya dia juga gak akan cari kamu. Kalau kamu membatasi diri dia pun begitu. Tapi dia kan nggak bisa kalau nggak kepoin kamu, ya kan? Jadi intinya adalah kalian masih sama-sama mau, tapi egonya terlalu tinggi, ya. Terus akhirnya diam-diaman, makin lama makin diam, gak ada yang mau cari duluan, gak ada yang mau ngalah, tapi sama-sama kepo. Kamu cari pencerahan di tarot, dia juga tuh ya cari pencerahan, entah di mana. Ya tinggal tunggu aja nanti siapa yang hubungin duluan, siapa yang cari duluan. Ya, orang ini soalnya masih mau tahu tentang kamu. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiak dia, ada zodiak Sagittarius, Aries, Scorpio, Pisces, Gemini, Virgo, Leo, Aquarius, Libra. Inisial hurufnya dia huruf F, J, P, X, T, Z, C, K, I, S, G, D, B, Q, dan U ya. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat dan menghibur. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.